Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman online maupun offline semuanya. Kembali lagi di podcast Ramadan Hima PAI STAI Diponegoro Tulungagung. Di sore hari ini tentunya kita nanti akan membahas tema yang sangat keren ya buat kita sebagai generasi muda, Agent of Change. Dan di sini telah hadir bersama saya Fasila Adarani sebagai host dan juga Bapak Dr. Muhammad Dairobi sebagai narasumber keren kita pada sore hari ini. Nah, di podcast kali ini tema kita adalah FOMO dunia vs khusyuk ibadah. Pasti seru kan? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita sapa narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore dan selamat datang Bapak. Ya, selamat sore Mbak Fasila. Dan semangatnya masih menyala-nyala kalau saya lihat. Puasa atau enggak ini Mbak Fasila? Puasa, oh puasa, alhamdulillah. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Kabarnya baik dan luar biasa, masih semangat walaupun agak lemes ya. Pasti dong Pak. Karena fokusnya kepada es buah ya mungkin hari ini. Gimana Pak puasanya? Mulai dari awal kemarin aman nggak sampai saat ini? Aman. Saya tidak merasa kehausan ataupun lapar itu enggak. Hanya saja kadang kurang bisa fokus. Ya, entah fokusnya itu karena nanti kita war takjil di mana ini gitu loh. Jadi fokusnya itu di situ gitu. Iya Pak, nanti pembahasan kita itu mengenai FOMO dunia vs khusyuk Iya. ibadah gitu. Nah, di era media sosial saat ini sering banget kan kita itu tergoda buat ikut tren gitu. Update story atau sekedar kepo dengan dunia luar gitu. Tapi bulan Ramadan ini ada tantangan tersendiri. Bagaimana agar kita itu tetap khusyuk dalam beribadah tanpa terjebak FOMO gitu. Atau takut kehilangan sesuatu dari dunia luar gitu. Nah, bagaimana menurut Bapak tentang fenomena FOMO dan juga takut ketinggalan sesuatu dari dunia digital yang saat ini seharusnya kita fokus beribadah di bulan Ramadan? Jadi begini, memang ada pergeseran ya. Kalau yang namanya puasa Ramadan itu adalah madrasah ruhaniyah awalnya, yang orientasinya adalah tazkiyatun nufus, untuk menyucikan hati, menyucikan jiwa. Tapi kemudian ada pergeseran, yakni karena masyarakat kita FOMO itu tidak menjadi madrasah ruhaniyah, tapi yang terjadi adalah pamer aktivitas religi. Sehingga yang terjadi apa? Masyarakat kita itu kemudian senang terhadap hal yang Ramadan itu disukai bukan karena substansi dari penyucian jiwa itu bukan, tapi lebih pada hal-hal yang bersifat seperti gegap gempitanya. Jadi yang disukai itu gegap gempitanya. Orang menjadi ikut-ikutan bukan karena kesadaran, tapi hanya ikut-ikutan mayoritas begitu saja. Tentu saja hal ini bisa dilihat dari dua sisi. Mungkin dari kacamata tasawuf tentu saja ini tidak baik. Tetapi sebagai satu fenomena sosial, FOMO terhadap hal-hal yang bersifat positif itu tidak masalah. Misalkan FOMO yang lain traweh, pamer aktivitas tadarus, pamer aktivitas war, itu tentu saja jauh lebih baik daripada pamer aktivitas pacaran misalkan. Tetapi hanya saja yang perlu kita garis bawahi bahwa FOMO ini akan menghilangkan nilai-nilai substansi daripada puasa Ramadan. Ya walaupun ya kalau yang baik ya tidak masalah lah daripada FOMO terhadap hal yang negatif itu ya. Tentu saja itu nanti problemnya adalah kita kehilangan nilai-nilai keikhlasan dalam beribadah. Itu pasti.
Karena orientasi FOMO itu apa? Yakni eksistensi sosial, pengakuan, takut ketinggalan, takut tidak sama dengan yang lain. Coba, yang penting itu menurut Mbak Fasela, itu hadir di mana-mana, hadir di media sosial, atau hadir di hadapan Allah. Hadir di hadapan Allah. Iya, itu yang substansi. Yang substansi kita adalah dalam puasa Ramadan hadir di hadapan Allah, bukan hadir sebatas di media sosial. Oke. Kalau dalam konteks ibadah itu nilai atau karakter apa sih yang sedang dilatih sebenarnya Pak? Ketika kita berhasil menahan diri dari sebuah FOMO di media sosial itu dan tetap bisa fokus dalam menjalankan ibadah. Gitu. Iya, kalau kita mengacu pada hadisnya kan, man shoma imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Bahwa yang akan mendapatkan pengampunan di dalam bulan suci Ramadan atau yang mendapatkan reward di dalam bulan suci Ramadan adalah orang yang berpuasa dengan ikhtisaban, yang bersungguh-sungguh. Sehingga sungguh-sungguh di sini, ikhtisaban di sini, yang puasa itu bukan hanya mulutnya, bukan hanya perutnya. Yang puasa itu adalah hatinya, yang puasa adalah pikirannya, yang puasa adalah penglihatannya. Yang dibangun karakter apa sebenarnya? Yakni karakter masyarakat muslim yang muttaqin. Yang muttaqin. Muttaqin itu apa? Yakni takwa, takut di hadapan Allah, bukan takut di hadapan manusia. Artinya pengakuan bagi seorang muslim itu yang utama bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan yang terjadi kan justru tidak begitu. Bukan pendidikan moral seperti itu, bukan. Tapi yang ada hari ini adalah konsumerisme religius. Konsumerisme religius. Ketika puasa Ramadan kita tidak menahan, justru kita semakin konsumtif. Betul apa betul? Iya betul. Coba mulai hari ini itu, kan sudah kelihatan masjid semakin sepi, mall baju semakin ramai. Itu yang namanya konsumerisme religius. Pendidikan Ramadan menjadi hamba yang bertakwa, yang muttaqin, yang bisa menahan diri dari berbagai godaan duniawi yang eksis bukan di hadapan manusia tapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi justru kebanyakan terjebak pada pola pendidikan konsumerisme religius. Di bulan Ramadan tidak semakin sederhana tapi semakin konsumtif. Itu tantangannya di situ. Berarti untuk menahan diri dari godaan hal-hal yang sudah Jenengan sampaikan tadi itu bisa menjadi cermin kecil dari kesabaran dan keteguhan iman kita saat Ramadan ini ya Pak? Iya memang itu. Jadi cermin kecil dari kesadaran spiritualitas. Ini harus menjadi sebuah muhasabah bagi diri kita. Apakah kita ini memang sudah mendapatkan derajat yang mutakin di bulan suci Ramadan atau belum? Itu harus menjadi muhasabah kita. Atau justru di bulan suci Ramadan waktu kita itu habis untuk eksis, untuk mencari pengakuan sosial, waktu kita habis untuk hal-hal yang justru tidak berhubungan dengan puasa Ramadan itu. Kalau dikaitkan dengan strategi produktif kita ya, kita kan juga kalau saya kan masih mahasiswa, jadi masih di dunia belajar gitu ya Pak. Berinteraksi tanpa mengorbankan kehusukan ibadah itu gimana sih caranya saat Ramadan ini gitu? Berpuasa tanpa mengorbankan kehusukan. Maksudnya kita itu beraktivitas tapi tanpa mengorbankan kehusukan ibadah kita. Oh iya. Ya itu memang tantangan bagi seorang remaja ya, khususnya di usia mahasiswa ya. Mahasiswa itu kan ada satu dorongan untuk mencari eksistensi sosial ya. Itu tantangan yang terberat bagi seorang mahasiswa. Bagaimana kemudian dia beribadah
tanpa berorientasi untuk mencari pengakuan sosial. Wah, ini sulit sekali nih. Ini pertanyaan seharusnya diajukan kepada seorang sufi ini, seorang yang sudah tarkud dunia, yang makamnya sudah tajrid itu. Ya kalau di mahasiswa, bagi saya parameternya jangan terlalu ketat lah. Parameternya ya tetaplah beraktivitas. Aktivitas-aktivitas yang produktif itu kita niati sebagai bagian dari ibadah. Tapi apa bisa menghindarkan dari HP? Wong mahasiswa sekarang wiritannya itu HP. Iya. Bangun tidur yang dicari kan bukan Qur'annya, tapi kan HP-nya. Yang membuat gelisah kan bukan karena tidak baca Quran, tapi kan karena tidak pegang HP kan. Itu justru tantangan tersendiri. Maka coba diniatkan bahwa puasa untuk tahun ini coba kita nyapih dengan HP. Maksudnya apa? Menggunakan HP secara proporsional. Jangan mau diperbudak oleh teknologi. Kita adalah makhluk yang memanfaatkan teknologi, bukan yang dimanfaatkan oleh teknologi. Ya ini karena puasa itu kan seharusnya menjadi ruang intim antara makhluk hamba dengan Allah. Seharusnya kan itu. Yang ada itu kan hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ya karena ada globalisasi penggunaan HP, ya, akhirnya kan menjadi konsumsi publik. Itu harus dilatih pelan-pelan ya. Tidak sekali waktu, harus dilatih pelan-pelan. Bagaimana orientasi ibadah kita itu hanya engkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pelan-pelan itu. Coba dimulai dari ini. Dimulai dari penggunaan HP secara proporsional. Coba HP-nya tidak terlalu melekat di tangan. Coba itu. Coba kedua, coba ganti Qur'annya yang dibuka. Yang ketiga, coba aktivitas-aktivitas produktif membaca, menulis dihidupkan lagi. Nalar kritis dihidupkan lagi dengan diskusi. Coba pelan-pelan itu. Coba kalau ngopi, HP-nya diletakkan, belajar ngobrol menjadi seperti manusia pada umumnya. Loh ini bahaya loh, kalau kita baca bukunya Noval Harari yang berjudul Sapien itu, manusia itu, sapien itu bisa bertahan karena bersosialisasi. Kalau manusia sudah tidak bersosialisasi, maka manusia akan menuju kepada kepunahannya. Dulu tidak hanya yang di dunia ini, tidak hanya yang ada hanya Homo sapien, enggak. Ada Homo neanderthal, ada Homo erectus, Pithecanthropus, ada Meganthropus. Itu semua punah. Kenapa? Karena mereka tidak ada aktivitas komunal, tidak ada yang namanya sosialisasi. Itu maka mereka bisa punah. Karena tidak ada sosialisasi antar individu di dalam kelompok. Kalau sekarang kamu mahasiswa mulai tidak berdiskusi, kok di warung kopi kamu sibuk dengan HP kamu sendiri, ini manusia berarti sedang menuju kepunahan. Kamu berkontribusi terhadap kepunahan. Maka di bulan Ramadan ini coba pelan-pelan, bukan bercerai dengan HP itu bukan, tapi pelan-pelan menggunakan HP secara proporsional agar seperti yang kamu sampaikan tadi, agar ibadah itu menjadi lebih khusyuk gitu. Berarti menggunakan HP secara proporsional itu ya, merupakan contoh praktis langkah untuk yang proporsional. Ya. Kita menggunakan HP ketika kita butuh. Menggunakan HP ketika kita butuh, ketika urgen betul. Bukan menggunakan HP sebagai sebuah candu gitu. Berarti itu sudah termasuk ya Pak, langkah praktis kita menuju kita tidak terjebak dalam FOMO. Oh iya itu. FOMO itu kan butuh wasilah. FOMO itu butuh wasilah. Wasilah utama, media utama untuk FOMO itu apa? Kan ya media sosial, HP itu. Itu FOMO itu pengakuan
ikut-ikutan, itu kan medianya kan lewat HP gitu ya. Teman-teman, mungkin itu tadi pembahasan mengenai FOMO dan juga khusyuk dalam beribadah. Mungkin dari Bapak Dai ada pesan yang ingin disampaikan kepada mahasiswa. Jadi mari kita pergunakan kesempatan bisa berpuasa di tahun ini bukan untuk hadir di mana-mana, setiap buka bersama, setiap apa hadir, medsosnya selalu eksis, bukan. Kita gunakan Ramadan tahun ini bukan hadir di mana-mana, cukup hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Ramadanmu kali ini terasa kosong, bukan berarti kamu harus meninggalkan Ramadan, tapi yang harus kamu tinggalkan adalah ekspektasi sosial kamu. Menarik sekali pesan dari Pak Dai pada podcast kali ini. Teman-teman, sekiranya yang bisa disampaikan tadi bisa bermanfaat dan juga bisa diamalkan ya. Terima kasih Pak Dai atas waktunya dan juga menginspirasi banget buat teman-teman semuanya, memotivasi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sebelum saya akhiri, di sini saya ada satu pantun. Sebelum ke pantun, saya ada closing statement dulu ya. Obrolan pada sore hari ini mengenai FOMO dunia dan juga khusyuk ibadah mengingatkan kita tentunya ya, di tengah derasnya informasi dan juga godaan dunia digital, Ramadan tetap bisa menjadi momen untuk fokus menahan diri dan membangun karakter gitu ya Pak. Ya. Semoga kita semua bisa manfaatkan waktu dengan bijak, tetap produktif tapi juga tetap khusyuk dalam beribadah. Pantunnya dari saya, burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di atas menara. Semoga Ramadan menjaga diri dari FOMO menuju jiwa yang sejahtera. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.